memang beda dari yang lain ya ini. Tidak seperti wanita kebanyakan, yang dimana ketika dicerai dan diusir suaminya akan sedih menangis termehek-mehek bahkan putus asa. Justru Nea malah merasa lega dan juga bahagia. Karena menurutnya dengan begini, ia akan terbebas dari suami pelit bin medit plus keluarga suami yang toksik. Ya, walau tidak dipungkiri, tentu di dalam lubuk sanubari ada yang terasa nyelekit. Pernikahan impian yang dimana menikah sekali dalam seumur hidup harus kandas di tengah jalan. Tapi mau bagaimana lagi, orang suaminya modelan seperti Adi kok. Jelas Nea lebih mengikhlaskan salah satu impiannya itu ketimbang gila berlama-lama menjadi istri Adi. Puas mengeluarkan segala sesak di dada, Nea pun bisa melangkah dengan ringan meninggalkan rumah mertuanya. Baik rumah penderitaan. Kupastikan aku tidak akan pernah balik lagi ke sini. Seru Nea menoleh ke belakang untuk memandang yang terakhir kalinya rumah tersebut. Setelahnya Nea pun berjalan dengan ringannya pergi dari rumah Bu Indah dengan perasaan tenang dan juga lega. Dari dalam Ayu sempat mengintip kepergian kakak iparnya tersebut, lalu kembali lagi ke ruang tengah di mana seluruh keluarganya masih berkumpul. Terdengar sang ibu mencerca bapaknya. Apa benar yang dikatakan Nea, Pak? Kalau bapak ada main dengan ibu-ibu sebelah? Tanya Bu Indah terdengar sekali menuduh. Dalam hati Pak Ari ketakutan, tapi sebisa mungkin bersikap tenang lalu menyanggah semua tuduhan itu. Bu, ibu kayak nggak tahu saja sifat Nea. Dia cuma mau fitnah bapak Bu, biar keluarga kita terpecah belah. Tidak, mana pernah bapak hianati ibu. Lagian siapa sih yang mau sama lelaki tua dan kusam seperti bapak? Sanggah Pak Ali. Ayu duduk di sana dan diam saja, tak mau ikut campur. Entah tuduhan itu benar adanya atau kebohongan belaka, yang pasti satu fakta ia ketahui bahwa bapaknya lah yang hendak menggoda sang kakak ipar. Bu Indah diam terpekur, sedangkan Adi sedari tadi juga diam, antara marah dan juga menyesal. Ia marah dengan istrinya yang ketahuan menggoda bapaknya tapi ada setitik rasa penyesalan di lubuk hatinya karena bercerai dengan wanita yang ia cintai itu. Tiba-tiba teringat lagi betapa susahnya ia meluluhkan hati Nea di masa lalu, bahkan ia sampai bersaing dengan seorang dokter muda yang ketampanannya bisa dikatakan lebih darinya. Tapi, kenapa sekarang semua ini bisa berakhir? Bapak benar, pasti Nea hanya mau memecah belah keluarga kita. Dia maunya kita juga berpisah, Pak. Dasar wanita licik. Akhirnya Bu Indah termakan juga dengan kebohongan yang Pak Ari buat. Ya memang selama ini itulah keahliannya. Selama bertahun-tahun bisa menutupi semua kebusukannya. Bu Mbak Nea pasti stres dari cerai Mas Adi. Masa dia tadi teriak gitu di luar mana sambil ketawa lagi? Cetus Ayu mengutarakan apa yang dia lihat tadi. Syukur deh kalau dia gila. Bu Indah nampak tidak peduli. Di, kenapa dim saja dari tadi? Jangan-jangan kamu sedih ya ditinggal Nea? Sadar disadar. Nea itu wanita murahan yang dengan gilanya menggoda bapakmu. Memang pantas dia kamu ceraikan, Di. Tukas Bu Indah saat melihat putra sulungnya hanya diam saja dari tadi. Adi menghembuskan nafasnya beberapa kali. Bu, tapi... Adi mencintainya, Bu. Lirih Adi. Wajah Bu Indah langsung masa mendengarnya. Halah cinta-cinta prekau, Adi. Kalau cinta mah gak bakal mendua kamu, seperti ibu dan bapak dong, yang saling setia. Itulah buktinya cinta, Di. Cibir sang ibu. Adi hanya mendengus. Mas, andai benar Mbak Nea ada sesuatu sama bapak, lalu apa bedanya Mbak Nea dengan istri baru Mas itu? Celetuk Aris yang kemudian berlalu dari sana. Ia malas berlama-lama berkumpul dengan keluarganya sendiri. Menurutnya keluarganya itu semuanya gila. Rasanya tidak mungkin Mbak Nea begitu. Tapi kenapa Ayu bisa punya foto seperti itu ya? Gumam Aris menuju kamarnya sendiri. Udahlah Di, jangan kau pikirkan terus si Nea itu. Lagian mau kamu menyesal kayak gimana pun kalian tidak akan pernah bisa rujuk. Ingat kamu sudah menjatuhkan talak sebanyak 4 kali tadi. Tahu kan itu artinya apa? Seru Bu Indah lagi. Adi membuang nafasnya kasar. Ya itulah yang ia sesalkan tadi.
Lebih baik sekarang kau fokus dengan karier dan rumah tangga barumu bersama Sinta. Karena Naya sudah tidak ada di sini. Kamu bisa mengajak Sinta untuk tinggal di rumah ini, Adi. Setidaknya dia bisa meringankan pekerjaan ibu di rumah ini. Ibu sudah tua. Sudah gak kuat kalau membersihkan rumah ini sendirian. Ujar Bu Indah. Baiklah. Semua pun akhirnya berlalu masuk ke dalam kamar masing-masing. 1 jam Naya lalui untuk menuju kampung halamannya. Memang tak begitu jauh. Hanya beda kecamatan saja. Naya menggunakan ojol untuk pulang ke rumah peninggalan orang tuanya. Dan kini ia telah sampai di depan rumah masa kecilnya. Benar kata Bu Indah. Dia memanglah anak orang miskin. Rumah hanyalah terbuat dari kayu pun lantainya masih tanah. Dindingnya masih terbuat dari kepang. Jika dibandingkan dengan rumah mantan mertuanya itu memang kalah jauh. Kini rumah tersebut semakin rayot karena tak pernah ditinggali semenjak Naya pindah ikut suaminya. Tapi, Naya tetap bersyukur, setidaknya ada tempatnya untuk pulang. Setidaknya rumah itu rumah hak milik, bukan ngontrak. Naya mengedarkan pandangannya ke sekeliling, rumput liar dan ilalang di halaman dan kanan kiri rumah terlihat rimbun. Naya harus bekerja keras untuk membersihkannya. Salahnya juga sih karena tak pernah pulang untuk sekedar membersihkan rumahnya itu. Tapi, bagaimana ada waktu luang untuk pulang kalau di rumah mertuanya ia sudah sangat sibuk? Makasih ya Pak, ini ongkosnya. Naya menyerahkan selembar uang pecahan 100.000. Kebanyakan atuh Neng, cuma 50.000 aja kok. Seru Bapak Ojo. Udah buat Bapak aja. Barangkali bapaknya haus kan bisa beli es teh. Seru Naya sedikit terkekeh. Waduh, si Enengnya baik banget. Semoga rezeki Neng dilancarkan ya dan semoga selalu diberi kebahagiaan. Cetus Bapak Ojolnya penuh haru. Amin, makasih ya Pak. Setelahnya Pak Ojol pun pergi. Sedangkan Naya melangkahkan kakinya memasuki rumah. Assalamualaikum. Seru Naya ketika membuka dan masuk ke dalam rumah. Naya tersenyum kecil ketika teringat dengan masa kecilnya di rumah ini. Bapak Ibu, Naya kangen. Cicit Naya sembari melihat foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding kepang tersebut. Naya pun menuju kamar semasa ia gadis dulu. Gak bisa langsung rebahan ini mah. Berdebu gini. Gumam Naya melihat kamarnya sendiri, maka ia putuskan di sore itu ia membersihkan kamar dan rumahnya. Untuk rumput-rumput akan ia bersihkan esok hari saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mulai malam ini, Naya sudah mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang janda. Ia udah sendirian saat ini. Tidak ada siapapun yang ia punya di sini. Jeti hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan sanak saudara Naya tidak punya. Dikarenakan orang tuanya bukan asli pribumi sini. Mereka pendatang baru yang memutuskan menetap di desa tersebut. Entah dari mana asal-usul kedua orang tuanya. Naya sendiri tidak tahu. Dulu pun orang tuanya tidak ada menjelaskan sama sekali. Semangat Naya! Kamu pasti bisa sukses di masa mendatang. Seru Naya menyemangati dirinya sendiri. Naya pun dengan semangatnya mulai menulis lagi. Tidak hanya satu. Kini Naya sudah menulis 3 buku novel sekaligus. Berharap ada rezekinya di sana. Di pagi harinya, Naya berniat membersihkan rumput-rumput ilalang dan yang merembet di halaman dan samping-samping rumahnya itu. Tentu tak sendiri, mana sanggup Naya membersihkan halaman rumah yang sangat luas itu. Naya meminta tolong kepada para tetangga yang mau untuk membantunya membersihkan rumput-rumput liar itu. Tentu akan ada imbalannya. Bu Ibu, ini diminum dulu esnya. Ada cemilannya juga. Maaf ya hanya seadanya saja. Seru Naya kepada beberapa tetangganya itu. Jumlahnya ada 6 orang ibu-ibu. Rata-rata IRT biasa pengangguran makanya mau membantu Naya hitung-hitung menambah uang belanja. Masih pagi Ney, belum ewes. Entar aja lah, baru mulai ini. Seru seseibu yang di tangan kanannya memegang sabit yang biasa dibuat untuk ngarit untuk mencari rumput untuk makan hewan ternaknya. Oke. Naya pun ikut nyemplung untuk membantu membersihkan rumput liar tersebut. Mengapa Naya memanggil banyak orang? Ya karena halaman rumahnya ini lumayan luas.
Bukan hanya di depan. Halaman samping kanan dan kiri pun masih cukup lenggang. Belum lagi yang di halaman belakang. Luas sekali. Hanya saja rumah orang tuanya ini mungil sekali plus biasa-biasa saja. Tak sebanding dengan pekarangan tanahnya. Letak rumah Naya ini ada di dalam perkampungan, dan beruntungnya lagi halaman belakang rumah itu pas sekali menghadap jalan raya. Hanya saja sekarang banyak ditumbuhi pohon pisang. Ayah Naya dulu yang menanamnya, dan sekarang malah semakin beranak pinang. Andai Naya punya uang nanti, Naya akan berencana membuat usaha. Entah usaha apa, pokoknya ngumpulin duitnya aja dulu. Kan kalau sudah ada uangnya usaha apapun kan enak. Jangan lupa nanti ajak pulang itu si Sinta. Seru Bu Indah ketika Adi bersiap hendak berangkat bekerja. Adi termenung. Ia malah melamun. Kok diam, Di? Jangan bilang kamu masih ngarepin Naya pulang ke sini ya. Seloroh Bu Indah mulai berwajah masam. Mata Adi pun mengerjap, sepertinya tebakan ibunya itu benar. Bu, Naya itu sudah tidak punya siapa-siapa, alias sebatang kara. Bapak ibunya sudah meninggal. Dia juga tidak bekerja. Bagaimana dia bisa hidup nantinya, Bu? Itulah yang dikhawatirkan Adi sedari kemarin. Ia masih menaruh rasa kasihan terhadap mantan istrinya itu. Mengingat kalau ia telah menceraikan istrinya itu seketika, Adi merasa menyesal. Harusnya kemarin itu bisa dibicarakan baik-baik, bukan malah langsung menceraikan istrinya. Semua itu karena Adi yang tak bisa mengontrol emosinya. Halah, peduli setan sama si Naya itu. Mau dia hidup kayak mau nyusul orang tuanya kayak ibu gak peduli. Ingat dia sudah bukan istrimu. Dia bukan lagi tanggung jawabmu. Sudahlah, lupakan saja dia. Dan fokus sama Sinta. Fokuslah membuat cucu untuk ibu. Masa sudah setua ini ibu belum punya cucu juga. Padahal kamu nikah udah setahun lebih, tapi masih belum juga kasih ibu cucu. Ini semua gara-gara kamu salah pilih istri, Di. Omel Bu Indah seperti rel kereta api. Adi malah pening dengan omelan ibunya itu. Adi berangkat, Bu. Adi memilih langsung kabur saja. Daripada terus-menerus mendengar omelan ibunya yang sama sekali tak bersimpati kepada Naya, mantan istrinya. Naya, kenapa kamu jadi binal begitu sih? Apa kurangnya aku coba sehingga kamu malah milih ngegoda bapakku? Bapakku udah tua, nih. Lebih gantengan aku kemana-mana. Gerutu Adi kesal sendiri. Sakit hatinya mengetahui istrinya telah menggoda bapaknya. Tapi di satu sisi ia masih tak rela hubungannya dengan Naya berakhir. Adi sangatlah mencintai Naya. Sedangkan Sinta hanya beberapa persennya saja. Pulang nanti mau mampir ke rumah Naya lah. Mau lihat seperti apa kondisinya. Semoga saja tuh anak gak mati bunuh diri. Gumam Adi yang mengira Naya terpukul dengan kabar perselingkuhannya. Masih ingat dia perkataan adiknya kemarin saat melihat Naya malah tertawa-tawa pergi dari rumahnya. 2 jam sudah berlalu. Ibu-ibu sudah menyelesaikan pekerjaannya membabat rumput. Halaman rumah Naya kini sudah terlihat lebih bersih ketimbang sebelum dibabat tadi. Nei, besok disemprot aja pakai obat rumput, biar totalitas bersihnya. Cetus seseibu. Kini mereka semua sedang berkumpul-kumpul leyahan guna mengusir rasa lelah. Emang suami sampean mau nyemprot rumput liarnya? Tanya Naya balik. Walah gak bisa, Nei. Masku sibuk di sawah. Sahutnya. Biar Rehan saja, Nei. Besok kan tanggal merah tuh. Pasti anaknya libur. Seru seseibu yang lain. Ya udah. Nih buangnya. Buat beli obat rumputnya. Naya pun menyodorkan uang 200.000. Kebanyakan atuh, Nei. Kasih 50.000 aja udah. Buat jajannya Rehan. Kebetulan saya masih punya obat rumputnya kok. Tolak ibu tersebut merasa segan. Ya gak apa-apa tuh. Ini buat jajan Rehan semuanya. Hitung-hitung obat rumput beserta tenaganya. Halamannya ini luas loh, Bu. Ucap Naya. Waduh, baik banget sih Naya ini mah. Pasti sih digajinya gede ya. Dengar-dengar suamimu udah jadi kepala bagian. Dari mana sampean tahu, Bu?
Tanya Naya dengan kening mengerit. Dari Rehan? Kan Rehan kerja di pabrik sono? Selorohnya menyahut. Oh! Naya beroria. Tapi kami udah cerai kok Bu Ibu. Makanya itu Naya balik ke rumah ini lagi. Cetus Naya memberitahu status barunya. Apa? Mereka terkejut berjamaah. Naya nyengir. Aduh gak usah lebay kali ya mukanya. Aku sekarang mah jandes Bu. Tapi tenang saja. Aku gak bakal menggoda suami-suami pada kok. Aku mah lebih bahagia jadi janda. Pusing tahu Bu punya suami. Seloroh Naya sedikit bergurau. Bener-bener. Punya suami itu pusing. Gak semenyenangkan pas dibayangin dulu. Apalagi kalau Paksu itu maunya menang sendiri. Haduh, sakit hati ini maaf. Sahut yang lain. Howoh, Pak Suku mah orangnya pendiam. Cuek juga. Romantisnya kalau ada maunya doang. Kalau Pak Suku pelit Bu. Pak Suku roasih, tapi matanya jelalatan. Pengen ku pets aja kalau lihat cewek bokongnya semok. Kalau Pak Suku rewanya minta ampun. Akhirnya mereka malah saling curhat mengenai karakter suaminya masing-masing. Ada yang begini dan ada yang begitu. Naya menanggapinya hanya dengan senyuman saja. Oh ya Nei, kamu bercerainya kenapa? Tanya mereka setelah puas saling curhat. Nanti ibu-ibu tahu sendirilah. Rehan bekerja di pabrikan. Pasti nanti akan ada berita viral. Lagi. Ucap Naya penuh misteri. Waduh, kasih tahu dong. Penasaran nih Naya. Desak mereka. Enggak ah, nanti dikata aku buka aib mantan suami lagi. Nanti juga tahu sendiri sempean Bu. Karena bangkai nggak bisa ditutup-tutupi, baunya lama-lama pasti menguap. Naya enggan memberitahu alasannya. Daripada keponi uang untuk ibu-ibu karena udah bantu Naya membersihkan rumput tadi. Untuk mengalihkan topik, Naya pun membagi-bagikan uang 50 ribuan untuk ibu-ibu tersebut. Kebanyakan atuh Nei. Biasanya upahnya 30 ribu. Seru mereka. Ya, harga buruh tani untuk perempuan di sana setengah harinya 30 ribu. Diterima aja Bu. Itu rezeki untuk sampean semua. Terima kasih karena sudah membantu Naya membersihkan rumput. Sehingga halaman rumah Naya jadi bersih begini. Sudah enak dipandang setelah semak belukarnya dibabat. Kata Naya sedikit memaksa. Terima kasih Naya. Kamu kayak mak bapakmu. Dek orangnya, roa juga walau dalam keadaan apapun. Kata mereka berterima kasih. Sama-sama. Naya tersenyum. Setelah suguhan yang diberikan Naya habis, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Naya pun masuk ke dalam rumah, memperhatikan keseluruhan dalam rumahnya itu. Apa ku bangun saja rumah ini ya? Dirombak total gitu. Gumamnya menimbang. Sin, kamu beresin baju-baju kamu. Nanti Mas jemput dan pulang ke rumah ibu. Kata Adi kepada istri keduanya. Ah lalat, istri satu-satunya maksudnya. Karena secara agama Naya sudah bukan lagi istrinya. Hanya status negara saja yang masih suami istri. Sedangkan sama Sinta, rencananya nanti akan Adi resmikan. Entah kapan itu belum tahu. Mas mau kemana? Kak nungguin. Bajuku cuma dikit loh. Paling cuma 15 menitan udah beres. Kata Sinta. Mas ada urusan bentar. Sana mandi dan berkemas. Adi enggan memberitahu kalau ia hendak pergi ke rumah Naya. Setelah mengatakan itu, Adi pun langsung tancap gas meninggalkan Sinta yang masih menatapnya terbengong-bengong. Karena ngebut, tak sampai 1 jam Adi sudah sampai di dekat rumah Naya. Untuk sejenak Adi memperhatikan rumah Naya itu. Huf! Adi menghembuskan nafasnya. Kemudian ia putuskan untuk melangkah mendekati rumah tersebut. Tok! 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 Adi mengetuk-ngetuk pintu itu beberapa kali. Tak lama terdengar sahutan dari dalam. Dan ceklek! Pintu telah dibuka oleh Naya. Naya langsung melotot ketika tahu siapa yang datang.
Mau apa kamu kesini? Adi terkesiap mendapatkan bentakan dari Nea. Mau apa lagi kamu kesini, Adi? Sana pergi! Terdengar seruan Nea lagi membentak. Adi semakin terkesiap saat Nea memanggilnya cuma dengan nama, tidak ada lagi Adam belum-belemas. Mata Adi pun mengerjap. Ia tersadar dari rasa terkejutnya. Ehem! Adi berdehem. Apa kabar? Tanya Adi. Nea menaikkan sebelah alisnya, kemudian kedua tangannya bersedap dada. Baik, kabarku sangat baik malah. Kamu kesini, mau memastikan kalau aku masih hidup atau enggak? Gitu. Sahut Nea serak akan tuduhan. Aku, Adi pun mendengus. Tentu saja, kamu kan sebatang kara, miskin dan tidak punya apapun. Selama ini hidupmu bergantung pada aku. Ujar Adi pada akhirnya. Ia juga bingung. Mengapa ia bisa sampai ke sini ya? Entahlah. Perasaannya saat ini campur aduk, marah benci dan masih cinta bercampur jadi satu. Jangan sombong kamu, dulu aku bergantung padamu karena kamu kan suamiku. Toh kamu sendiri kan yang nyuruh aku keluar dari pekerjaanku. Katamu kamu yang bakal memenuhi kebutuhanku. Tapi nyatanya apa? Kamu hanya menjadikanku babu gratisan di rumah ibumu. Sama sekali tak pernah kau beri uang untuk pegangan aku. Cerca Nea sinis. Jangan begitu Nea. Kamu salah. Itu adalah bentuk bakti seorang istri kepada suami dan keluarganya. Bantak Adi tidak terima. Padahal ia akan mengajarkan tanda bakti dan balasannya surga. Mengapa Nea malah mengelusi? Bodoh memang Nea ini. Dikasih jalan surga terbaik kok malah ngegerundel terus. Kan jadinya tak afsol. Pasti nih pasti. Malaikat menghapus catatan amal Nea ketika berbakti di rumah ibunya. Nea pun tersenyum sinis. Bakti kepada suami iya. Tapi ke keluarga suami nomor. Tidak ada seorang istri sih haruskan berbakti kepada mertuanya. Itu adalah tugasmu, Mas. Seru Nea. Udahlah. Sana pergi. Ngapain sih pakai kesini segala? Gak takut sama istri barumu? Entar ngambek gak dikasih jatah kapok lu. Kan kasihan Bu Nenek Grembus kamu itu. Usir Nea terdengar nyelekit. Adi hanya menatap Nea. Kenapa malah Tin? Sono pergi. Aku gak mau ya dicap sebagai pelakor, pengganggu suami orang. Walau kenyataannya dialah pelakor yang sesungguhnya. Usir Nea lagi. Kenapa kamu menggoda bapakku Nea? Apa alasannya? Bapakku sudah tua. Apa yang kau cari darinya? Tercetus juga pertanyaan Adi satu itu. Ya dia masih penasaran apa alasan Nea menggoda bapaknya. Mata Nea menyipit. Kamu masih beranggapan kalau aku menggoda bapakmu di? Sika. Dasar otak udang. Orang bodoh mana sih yang mau menggoda bapakmu? Aturan tuh menggoda seorang direktur. Lah ini. Kayak kagak tampan apa lagi. Udah bau tanah juga kan? Asal kamu tahu. Bapakmu yang telah kurang ajar sama aku. Sudah sedari awal sejak aku tinggal di sana bapakmu itu sudah genit. Cuma ya aku diam saja selama dia nggak berbuat kurang ajar. Nah tempo lalu mulai ngelunjak tuh bapakmu. Aku yang habis dari kamar mandi tiba-tiba disergap bapakmu. Kutonjoklah dia dan kutendang burungnya. Kamu lihat sendiri kan muka lebam bapakmu waktu itu. Nah itu, hasil karya pukulanku. Tapi terserah, mau percaya monggo tidak ya monggo. Intinya kita sudah bercerai, dan aku senang pisah sama kamu Adi. Lelaki pelit dan pengkhianat seperti kamu memang cocok dengan wanita sampah itu. Setelah mengatakan kalimat panjang lebar itu, Nea langsung menutup pintu rumahnya dengan keras. Plem. Sontak Adi menutup matanya. Kaget dengan aksi Nea itu. Astaga. Kasar bener. Gerutu Adi. Tapi di sini siapa yang benar? Nea apa bapak ya? Gumam Adi masih bingung. Antara mempercayai Nea atau malah bapaknya. Cukup lama Adi berdiri mematung di depan pintu rumah Nea. Taulah, siapa yang benar dan salah di sini? Toh aku sudah bercerai dengan Nea. Mana talak tilu lagi?
Gerutu Adi yang akhirnya pergi dari sana. Kembali pulang ke desanya untuk menjemput istrinya, Sinta. Akhirnya pergi juga tuh orang. Lagian ngapain juga dia pakai kesini? Bikin bad mood doang. Gerutu Nea melihat kepergian Adi dari celah dinding kepang yang bolong. Bersyukur banget deh, kamu berkhianat, Mas. Karena dengan begitu ada alasan yang jelas untuk kita berpisah. Sedari dulu aku udah gak tahan menjadi istri kamu. Kamu yang pelit dan tak pernah memperdulikan suaraku. Ditambah keluargamu yang zolim kepadaku. Sekarang tugasku sudah digantikan Sinta. Sinta, selamat dijadikan babuya di sana. Terima kasih telah menggantikan peranku selama ini. Hahaha. Nea malah merasa bahagia berpisah dengan Adi. Hidup sendiri malah membuat Nea tentram dan damai. Bisa makan enak setiap hari. Apapun yang ia inginkan bisa ia beli. Jangan dikira tidak pergi bekerja Nea seorang pengangguran. Salah besar. Penghasilan Nea sekarang malah 2 digit. Alhamdulillah sekali. Kerja keras Nea dengan beberapa novelnya laku keras. Sepertinya harus beli motor nih. Susah juga mau ke sana kemari tidak punya kendaraan sendiri. Gumam Nea yang kepikiran punya kendaraan sendiri. Besoklah langsung cus ke dealer. Seru Nea girang. Tabungannya sudah lebih dari 50 juta. Tak apa kali ya ia belikan motor. Masalah bangun rumah dan usaha nantilah. Semua itu membutuhkan modal yang tak sedikit. Alon-alon saja. Mas, dari mana aja sih? Kenapa lama banget? Sampai jemuran aku nungguin kamu. Semprot Sinta saat Adi baru datang ke kostannya. Adi tak menyahut. Barangmu sudah dibereskan semua kan? Ya udah yuk langsung pulang. Aku capek banget. Kata Adi sama sekali tak menanggapi pertanyaan istri barunya itu. Sika. Sinta berdecak kesal. Jawab dulu dong. Kamu tuh habis dari mana? Atau jangan-jangan kamu habis dari rumah Nea ya? Tuding Sinta tepat sasaran. Kesal sekali dia karena menunggu 2 jam lamanya. Saat Adi datang ternyata masih memakai baju yang sama. Otomatis bukan dari rumah kan? Pergi kemana suaminya itu sampai 2 jam lamanya? Bisa gak jangan banyak tanya? Terus emang kenapa kalau aku habis dari rumah Nea? Omel Adi. Sinta terkesiap. Jadi benar kamu habis rumah Nea? Ngapain? Mau rujuk lagi, Mas? Tidak. Aku tidak setuju kalian rujuk lagi. Tolak Sinta mentah-mentah. Aku tidak butuh persetujuanmu untuk merujuk kembali Nea ya Sinta. Ingat posisimu sebagai istri kedua. Kata Adi mulai terpancing emosi. Sudahlah ia dipusingkan dengan masalah istri pertama. Ini lagi istri kedua cari gara-gara. Kenapa sekarang hidupnya penuh masalah sih? Ayo cepat ambil tasmu. Kita pulang sekarang. Sentak Adi. Sinta hanya bisa diam. Karena benar posisinya hanya yang kedua. Ia pun menurut untuk mengambil tasnya dan tak lupa menutup pintu kamar kos. Setelah Sinta naik di boncengan motornya, Adi pun mulai menancapkan gasnya. Awas ya kamu Nea. Aku tidak akan membiarkan kalian rujuk kembali. Tidak akan. Adi dan gajinya. Semuanya milikku. Hanya milikku. Batin Sinta menahan geram. Yang ia tahu Adi dan Nea sudah bercerai secara agama. Tidak tahu kalau Adi sudah menalak 3 Nea. Sudah datang kalian. Kenapa malam sekali kalian pulangnya? Sambut Bu Indah sedikit mengomel. Sinta hanya meringis. Tak tahu harus menjawab apa. Biasalah Bu. Pengantin baru. Jawab Adi. Bu Indah nampak mangut-mangut. Sudah makan? Tanya Bu Indah. Belum. Sahut Adi dan Sinta juga menggeleng. Ya udah sana makan. Kalian pasti lapar kan habis bekerja keras membuatkan cucu untuk ibu. Sinta pun tersenyum dengan terpaksa. Kemudian Adi mengajak Sinta pergi ke meja makan. Kamu duduk dulu di sana. Aku mau letakin tas kamu di kamar. Kata Adi yang sudah bersiap biasa saja. Seolah tidak terjadi apapun. Sinta mengangguk saja.
Tak lama Adi kembali dan menyusul di meja makan. Sinta sedikit melongo saat Adi membuka tudung saji. Ada osang kangkung dan tempe mendoan saja. Mana tempenya cuma 2 lagi. Hah, yang benar saja. Dikiranya aku mbak apa? Kok begini amat sambutannya ya? Batin Sinta menggerundel. Kok Dim? Ayo makan. Maaf cuma seadanya. Ibu lelah kalau masak banyak-banyak. Cetus Adi. Sinta pun akhirnya memakan makanan yang menurutnya sangat sederhana itu. Saat lagi asik-asiknya makan, datanglah Bu Indah menghampiri keduanya. Sinta, selesai makan nanti jangan lupa dicuci ya bekas makan kalian. Sekalian yang ada di wastafel. Tidak banyak kok. Seru Bu Indah. Iya Bu. Sahut Sinta mengangguk sungkan. Ya udah. Ibu mau langsung istirahat. Lelah banget mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Bu Indah pun berlalu masuk ke dalam kamarnya guna beristirahat. Tolong diberesin ya Sinta. Mas mau mandi dulu. Gerah. Selesai makan Adi pun langsung ngeloyor begitu saja. Sinta pun membereskan bekas makannya. Totalnya ada 4 piring kotor, 2 piring bekas makannya dan suami. Yang 2 lagi bekas sayur kangkung dan bekas lauk tempe. Hah? Apa-apa ini? Sedikit apanya? Orang cucian piringnya menggunung gini. Sinta menggerundel kesal saat sampai di dapur mendapati tumpukan piring kotor di wastafel.